Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang diagram garis dari saklar tunggal, seri, dan tukar. Masih ingat dengan syarat arus mengalir? Kita terapkan di sini. Syarat arus mengalir itu ada 3, yaitu rangkaian tertutup, ada sumber, dan ada beban. Mari kita masuk ke saklar tunggal. Nah, ini adalah diagram garis untuk saklar tunggal. Lihat, ini ada sumber, terus ini adalah yang hitam ini adalah simbol untuk saklar, dan ini ada beban lampu, dan ini adalah netral. Kalau kalian melihat ini, ya, diagram garis seperti ini berarti lampunya nyala atau mati? Ini mati. Kenapa? Karena rangkaiannya terbuka di sini. Bagaimana untuk membuat dia jadi tertutup atau lampunya jadi menyala? Nah, kalau seperti ini rangkaiannya, ini menjadi rangkaian tertutup. Nah, untuk saklar seri seperti apa? Sama saja. Saklar ini disebut saklar seri atau saklar ganda. Ini adalah diagram garisnya seperti ini. Terdapat dua buah lampu, dan kalau tertutup seperti ini. Ya, tuh. Nah, untuk tukar seperti apa? Nah, kalau tukar itu seperti ini. Nah, ini lihat. D itu bisa dimatikan di A ataupun matikan di B. Kalau rangkaiannya seperti ini, maka aliran arusnya akan seperti ini. Ke atas dan terputus di sini. Nah, kita bisa membuat itu menjadi nyala dengan memindahkan posisi A ini menjadi tertutup ke bawah seperti itu. Nah, kalau kayak gini, arah aliran arusnya menjadi ke bawah seperti ini dan lampunya menjadi nyala. Nah, kita bisa matikan di sini. Nah, mati dan kita nyalakan ke atas semua. Seperti itu. Nah, bagaimana jika di realnya? Nah, jika di realnya adalah seperti ini ya, misal ini saya akan contohkan untuk saklar tunggal. Nah, dari MCB, dari sumber semua, ini MCB yang kita putus adalah fasa ya. Tarik semua garis kepada kotak hubung. Ini adalah kotak hubung. Dari saklar pun sama, tarik ke kotak hubung. Dari lampu pun sama, tarik ke kotak hubung. Ya. Bagaimana untuk menyatukannya? Kita lihat nih, sesuai dengan yang tadi ya, diagram garisnya seperti apa nih. Kita lihat contohnya. Nah, kita tarik dulu dari fasa ini, fasa input nih, sesuai dengan di diagram garisnya ya. Masuk ke fasa input dari saklar. Nih, ya. Terus outputnya, nih ini outputnya kan ini udah input nih. Nih, fasa sumber masuk ke fasa input dari saklar. Terus outputnya masuk ke mana? Sesuai dengan diagram garisnya, masuk ke beban. Nah, sisanya kan kabelnya yang keluar itu adalah warna biru kan? Nah, ini biru di saklar itu bukanlah biru netral ya, tapi dikondisikan sebagai fasa output, masuk ke fasa input dari lampu. Nah, sisanya nih netral akan berhubung dengan netral juga sesuai dengan diagram garisnya. Ya. Tuh. Nah, groundnya gimana? Groundnya tinggal kamu gabung saja semuanya karena ini tidak terpakai di sini. Tuh. Kamu bisa putus, tidak menggunakan pun tidak masalah gitu. Ya. Nah, yang saklar seri gimana? Nih, kita lihat. Nih, gambarnya seperti ini ya. Sama seperti tadi di saklar tunggal, semua kabel masukkan dulu semua ke kotak hubung. Nih, fasa di yang bagian sumber, fasa netral ground masukkan. Ini fasa input dan fasa output. Karena di seri ini menggunakan dua buah beban atau dua buah lampu, maka
Di sini kita masukkan semua fasa netral dari lampu. Tuh. Nah, kita mulai lagi dari fasa input masuk ke fasa sumber, masuk ke fasa input dari saklar. Tuh. Netralnya kita gabung semua sesuai dengan yang digambar. Gambar rangkaian, gambar diagram garis. Kita gabung semua. Nah, perbedaannya di saklar tunggal dengan saklar seri, kalau di saklar tunggal, outputnya kan cuma satu. Nah, kalau di seri, dia ada dua buah output. Tuh. Nah, ini. Gitu. Misalkan, satu output ini masuk ke lampu untuk menyalakan lampu yang B, dan satu lagi output masuk ke lampu yang A. Tuh. Nah, ini groundnya kamu bisa putus di sini, gitu. Ya. Nah, gimana kalau kita berhubungan kita ingin menggabungkan tunggal dan seri? Nah, kita lihat seperti ini. Nah, ini ya. Kita menggunakan dua buah kotak hubung. Untuk yang apa? Untuk yang seri, masukkan dulu semua. Masukkan ke dalam satu kotak hubung untuk yang seri, dan satu lagi untuk kotak hubung yang tunggal. Sama halnya dengan yang kita mengerjakan tunggal, kita kerjakan dulu. Nah, fasanya, kita fasa sumber ketemu dengan fasa input dari lampu, terus fasa sumbernya ketemu dengan fasa input dari saklar, netral sumber ketemu dengan netral dari lampu, terus fasa input dari lampu ketemu dengan fasa output dari saklar. Nah, gimana menghubungkannya? Kita tarik nih. Dari saklar tunggal ini, fasa inputnya, kita cabang lagi. Masuk ke kotak hubung yang B. Netralnya pun kita masukkan ke kotak hubung yang B. Tuh. Nah, di sini sama dengan seperti sebelumnya. Tinggal kita gabung. Fasanya kita masukkan ke dalam fasa input saklar. Terus netralnya kita hubungkan dengan netral lampu. Terus fasa output dari saklar serinya ini masuk ke lampu A. Dan fasa outputnya yang kedua masuk ke lampu yang B. Sudah beres. Nah, di sini kita bisa lihat nih penggabungannya gitu. Jadi jumpernya di mana? Di sini. Di sini akan terjadi 3 buah penggabungan kabel. Mana aja? Fasa sumber, terus fasa input dari saklar tunggal, lalu ambil fasa kembali untuk jadikan input untuk saklar seri. Nah, netralnya pun sama di sini. Jadi penggabungan dari 3. Dari netral sumber, netral lampu, dan netral lampu untuk yang seri. Nah, seperti itu. Paham ya?